Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 manajemen 19K akan mempresentasikan mengenai pengembangan bisnis laundry sepatu CVST Karawang. Adapun anggota kelompok kami ada Ahmad Yusuf, yang kedua ada Ahmad, yang ketiga ada Endang Susanti Simalango, dan saya sendiri Tiara Valerina. Untuk materi slide pertama akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Yusuf. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara yang telah mengizinkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Yang pertama, dunia bisnis saat ini berkembang pesat pada kota-kota berkembang, maka tidak dipungkiri pula akan berkembangnya bisnis-bisnis yang ada saat ini. Berkembangnya bisnis tersebut dikarenakan banyaknya permintaan konsumen akan kebutuhan yang harus mereka penuhi. Semakin berkembangnya zaman manusia, modern saat ini sangat sibuk dalam kesehariannya, sehingga mereka tidak bisa merawat dirinya sendiri, bahkan tidak merawat barang-barangnya sendiri. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya sebuah UMKM yang bergerak di bidang merawat barang seperti batu dan sebagainya. Dari perkembangan zaman yang sangat pesat ini, muncullah tempat cuci sepatu dan tas bernama CVST Karawang. Menyadari peluang tersebut, maka CVST Karawang hadir di tengah-tengah masyarakat Karawang untuk menawarkan bantuan berupa jasa merawat dan mencuci sepatu dan tas para calon customer mereka. Lanjut. Adapun rumusan masalah yang kami adai, yang pertama, bagaimana manajemen UMKM terkait dengan pengolahan SDM, modal, sistem administrasi, keuangan, produk, mesin dan peralatan, dan kapasitas produksi. Yang kedua, masalah atau kendala apa saja yang dihadapi pelaku UMKM terkait dengan manajemen usahanya. Adapun bahan produksi di sini, CVST Karawang memiliki cairan pembersih yang diciptakan sendiri sebagai bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan adalah 3-in-1 sauce cleaner atau kimia utama, antibakterial, neutralizer, sulfate, perfum, cleanser, surfaktan. Lanjut. Adapun perlengkapan yang digunakan saat proses pencucian sepatu di sini, yang pertama ada rak sepatu, kemudian ada kipas angin, ada meja, ada kursi, mesin kasir, sterilizer, kemudian ada sikat halus, ada sikat kasar juga, kemudian ada kanebo, botol semprot, kuas, ember, sarung tangan, dan terakhir itu ada pons. Itu saja paparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Yusuf. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai produksi. Bisa dilihat di gambar mengenai produk dari CVST ini yang sudah dibersihkan ya. Nah, dari penjelasan tersebut, tak hanya menawarkan jasa pencucian sepatu, CVST Karawang juga memberikan layanan on-yellowing dan recoloring sepatu. Sol sepatu yang menguning karena terlalu sering dipakai atau karena jarang dipakai dapat diputihkan kembali. Untuk warna, sepatu yang memudar juga dapat dipulihkan seperti baru. Selain itu, terdapat layanan cuci kilat. Jenis-jenis pembersih untuk sepatu yaitu ada cairan pembersih khusus sepatu, sikat, pembersih, penghapus noda, juga
Juga terdapat cairan pelindung air anti dan noda. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, untuk pengerjaannya menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu dry clean method, yang kedua eat clean method, yang ketiga yaitu wet and dry clean method. Nah, untuk di sini bisa dilihat dari proses pencucian sepatu. Yang pertama yaitu pembersihan sepatu, yang kedua pengeringan sepatu. Nah, yang ketiga proses sterilizer. Jadi di sini bisa kuman-kuman bisa nggak nempel nih. Yang keempat yaitu pengemasan sepatu yang sudah bersih. Nah, di sini bisa dilihat yaitu mengenai pengemasan sudah tahap akhir ya. Jadi sepatu sudah bersih langsung dikemas. Nah, untuk pengemasan sendiri, sepatu yang sudah bersih disemprotkan pengharum khusus selalu menggunakan silika gel yang berfungsi sebagai penyerap kelembaban udara dalam kemasan sepatu yang selesai laundry. Selanjutnya, dikemas menggunakan plastik yang dilengkapi dengan klip zip lock, dan lubang jinjing. Jadi praktis di sini. Bisa langsung dibawa pulang. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad. Untuk slide selanjutnya, dipersilakan kepada Saudari Endang Susanti Simalango. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana promosi dan penjualan CVST Karawang. Untuk menarik minat konsumen, CVST Karawang melakukan beberapa promosi seperti yang pertama, promosi penjualan, yaitu dengan memberikan potongan harga jika konsumen atau untuk hari-hari perayaan tertentu seperti hari anniversary perusahaan dan lain sebagainya. Yang kedua, pemasaran interaktif. CVST Karawang juga menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti Facebook, Instagram, dan juga web lainnya. Yang ketiga yaitu dengan melakukan pemasaran dari mulut ke mulut. Proses pemasaran CVST Karawang juga melalui mulut ke mulut. Selain itu, sering melakukan kolaborasi dengan usaha-usaha lain di sekitarnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian keuangan. Modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha laundry sepatu ini bisa dilihat di tabel sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk bangunan dan renovasi, CVST Karawang membutuhkan biaya sejumlah 15 juta rupiah. Yang kedua untuk pembelian bahan baku atau franchise sejumlah 10 juta rupiah. Yang ketiga, untuk pembelian mesin, CVST Karawang mengeluarkan biaya 5 juta rupiah. Dan untuk biaya lain-lain ada sejumlah 5 juta rupiah. Maka untuk total modal awal yang dikeluarkan CVST Karawang itu ada 35 juta rupiah. Harga yang ditawarkan untuk jasa pencucian sepatu di CVST Karawang adalah sesuai dengan tingkat kesulitannya. Harga yang ditawarkan pun berbeda-beda untuk tiap-tiap jasa pencucian. Biaya pencucian berkisar Rp20.000 sampai dengan Rp45.000. Untuk treatment anyelong Rp50.000, sementara recoloring bisa mencapai Rp120.000. Biaya tambahan dikarenakan untuk layanan kilat atau biasa yang disebut dengan one day service sebesar Rp10.000. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Endang Susanti Simalango. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Laundry sepatu merupakan usaha jasa cuci sepatu yang dapat digolongkan dalam fashion anak muda. Usaha laundry sepatu berpeluang sangat besar dalam menembus pasar karena sasaran usaha ini adalah anak muda yang secara keseluruhan konsumtif. Pendirian usaha laundry sepatu ini adalah langkah awal usaha milik sendiri dengan modal yang tidak terlalu besar, namun sangat layak dalam segi keuntungannya. Kelebihan usaha ini adalah pada produknya yang tidak ada di pasaran umum. Biasanya hal yang seperti ini yang dicari para kaum muda.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha laundry sepatu sangat terasa keuntungan dan kepuasannya, baik bagi produsen maupun konsumen. Dan kemungkinan terjadinya kerugian itu memang ada. Dan cara meminimalisir risiko tersebut adalah dengan memperlakukan usaha layaknya usaha besar, yang artinya walaupun usaha laundry sepatu ini merupakan usaha yang kecil, namun tujuan keuntungan dari usaha ini harus direncanakan dengan matang dan dijalankan sesuai rencana. Untuk selanjutnya, mungkin ada dokumentasi. Baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.